Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdahlifah Abu Bakar dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang naskah dan peran dalam teater kontemporer. Di sini kita akan membahas tentang teknik penyusunan naskah teater kontemporer. Yang pertama, menentukan tema yang akan diceritakan. Kedua, yaitu memberikan gambaran tentang permasalahan yang dikembangkan menjadi konflik dan naskah. Ketiga, membuat sinopsis atau naskah yang telah dibuat. Keempat, menyusun kerangka cerita terdiri dari paparan, rangsangan, gawatan, hikayat, dan rumitan. Nah, paparan yang dimaksud ini adalah alur peristiwa dalam cerita naskah. Rangsangan ialah tahap dalam naskah ketika adegan-adegan konflik. Gawatan, permasalahan yang menentukan pada keterbukaan konflik. Hikayat, adegan yang menggambarkan bahwa penceritaan telah sampai pada konflik. Dan rumitan adalah naskah tema yang menjadi sangat rumit sehingga sulit untuk terselesaikan. Teknik penyusunan naskah teater kontemporer yang selanjutnya yaitu menentukan karakter protagonis dalam cerita, dalam istilah disebut dengan tokoh utama. Keenam, menentukan penyelesaian permasalahan. Proses ini tidak mudah atau alur penyelesaian tidak dipaksakan dan tergesa-gesa. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur naskah drama. Kita akan membahas unsur-unsur naskah drama, di mana ini ada beberapa hal, yaitu tema, pesan moral, plot, karakter, dialog, setting, dan interpretasi. Nah, tema ialah harus menceritakan temanya terlebih dahulu agar kita dapat menulis alur ceritanya. Pesan moral maksudnya yaitu dalam sebuah naskah harus meninggalkan sebuah pesan, di mana pesan itu harus beranggapan positif bagi masyarakat. Plot dalam naskah yaitu maksudnya terkandung pembuka dari naskah, pertengahan, konflik, hingga solusi atau penyelesaian dalam sebuah naskah teater kontemporer. Karakter atau watak seorang pemain. Dialog, jalan cerita. Keenam itu setting atau latar yang menjadi tempat atau waktu atau suasana terjadinya teater kontemporer. 6. Interpretasi ialah pembelian kesan atau pendapat atau pandangan teoretis terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya itu yang kita akan membahas yaitu membuat naskah mandiri. Apabila kita atau seorang penulis naskah pemula dapat mempelajari langkah-langkah, di mana langkah-langkahnya ini yaitu yang pertama, menentukan tema cerita yang akan dipertontonkan dalam sebuah pementasan teater, menghindari tema yang menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Kedua, penulis dapat menginventarisir peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi inspirasi
Maksudnya, jika kita adalah seorang penulis, kita bisa mengambil dari peristiwa-peristiwa sekitar kita untuk dijadikan sebuah cerita. Yang ketiga, setelah naskah tersusun, langkah selanjutnya yaitu penulis akan membuat sinopsis atau ringkasan utama cerita tersebut. Jadi, untuk si penulis ini harus membuat sinopsis atau rangkaian cerita yang akan dia buat. Keempat, penulis naskah pemula dapat berlatih untuk menulis naskah satu babak. Jadi untuk yang pemula ini, untuk penulis naskah drama bisa mencoba untuk satu babak saja. Selanjutnya, D. Peran sutradara dalam teater kontemporer. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dalam materi ini, yaitu casting. Maksudnya, casting berdasarkan kecakapan seseorang yang paling baik mengambil peran utama. Kedua, berdasarkan kondisi atau kesesuaian pemain dengan tokoh, misalnya fisik, karakter, dan seterusnya. Ketiga, kebalikan casting to type, berdasarkan kondisi yang bertentangan antara tokoh yang diperankan. Yang keempat, yaitu berdasarkan kesesuaian emosi dengan tokoh yang akan dimainkannya. Nah, yang kelima, biasanya dilakukan dengan tujuan mengembangkan kondisi kejiwaan para pemain. Ketiga, dalam materi ini itu mengatur tata dan teknik merupakan proses menata panggung. 4. Menyusun mise en scène atau penempatan panggung. Kelima, memperkuat atau melemahkan sebuah scene tersebut. Keenam, menciptakan aspek-aspek yang dilakukan oleh sutradara. Ketujuh, memengaruhi mental pemain. Nah, terus maksudnya ini masuk dalam materi ini ialah yang sudah dijelaskan tadi, memengaruhi mental pemain, maka sutradara juga mengasah sisi kejiwaan pemain. Jadi sutradara ini harus berpikir bagaimana dia mengasah para pemainnya agar menciptakan kejiwaan dalam seni teater kontemporer, bagaimana dia menjiwai sebuah perannya agar tampil bagus dan diberi sanjungan oleh masyarakat dalam peran yang dia ambil. Mungkin itu dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak bagus atau tidak menyenangkan, saya minta maaf sedalam-dalamnya. Dan untuk ini saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.